Itu dia. Cuma belum ngeluarin pocket nih. Oh, mereka Bertukar. memilih first pick. Oh, tapi tetap sama sih. Tetap sama kok pilihannya. Di Baxianya yang ditutup. Karena seperti yang kita tahu ya, untuk option yang dimiliki oleh teman-teman dari tim YG, alangkah baiknya emang mereka bermain dengan metode yang dimana mereka yang ambil alih draftnya dulu. Mungkin mereka mau mencoba sesuatu di first pick ini. Oke, first pick, tapi belum, masih ada satu band lagi yang akan dilakukan. Coach RC, If udah, Yuzong udah, Lancelot udah, Cloud lagi kah? Karena sekarang first picknya akan sangat berbahaya. Wah, kayaknya mereka mau adu. Ayo loh, ambil apa nih first pick? Cloud kah? Yang udah pasti tim Liquid akan nge-react dengan Kari nanti di pick ketiganya, Pak belum? Yap, sementara itu menjadi sebuah hal yang cukup dilema kali ini. Satu hero saja yang bisa diambil. Cloud sih mahal banget, jujur. Fix Cloud. Cloud tuh mahal sih menurutku. Waduh, Mahal Dan. banget ya kan. Gak jauh bisa. Tapi dua hero-nya ini kan jadi bisa bahaya banget loh. Iya, Mereka ada. bisa mengamankan dari mid laner langsung, dan itu benar udah ada Zuxin, bahkan mungkin Chusin Zuxin. ya. Disunjin? Berarti kayak maksa Purify juga ya? Iya, atau Biar malah dia Fredrin nggak- di sini sekarang mereka yang menggunakannya. Oh, Fredrin, Chusin, Arlot. Iya. Banyak banget kombinasi yang bisa dilakukan, apalagi kalau Zia udahlah. Mau dikasih apa juga Ya, dong, paket ayo. lengkap sih dia. Iya. Dia mau main utility. Jadi, Ayo. mau damager juga. Ayo. Wow. Tapi Wah, Hilda, gila, aduh, dah. oke. Dia dari awal udah pengen ngedinai buat main assassin dari Iya. Han-nya ya. Dia Jadi- coba buat ngedinai selama mungkin, atau mungkin ngeganggu sebanyak mungkin waktu yang bisa diberikan agar Han-nya tidak bisa memberikan efek punishment dengan menggunakan assassin. Yep. Sementara itu sekarang balik lagi dua hero. Akankah Assassin di sini mau dikeluarkan, karena begitu sulit juga ya dengan ada Iya. tadi pick yang emang udah diambil juga. Hilda ditunjukin. Hilda udah langsung dipajang di situ. Nah. Pola permainan dari Yangon pun agak terhenti sedikit, ditahan sedikit. Assassinnya bakal dipikirkan kembali. Dipikirkan kembali. Kalau sekarang Esme dulu gimana? Yep, cow. Bisa. Tapi cow buat Blink ya harusnya. Iya. Midnya mau yang bersekalian lagi? Parsha. Parsha lagi ya. Disimpan ya. Biar kondisinya bisa menyesuaikan lagi nanti. Kari? Oh enggak, tetap Isunshin. Kembali Sun Shin. Wah, mereka Kayaknya sih. opsi OHEP juga lumayan banyak sih. Fighter-fighter Gotland juga menurutku dengan bawa Yusunsin kayak gini nggak masalah. Gimana kalau misalkan kita back to basic aja deh? Cloud meta, keluarin Leslie. Wih, nggak bisa kabur, susah. Ya Allah. Dikejar-kejar gitu Kena kan? tetes Parsha udah punya. Iya, karena tes Marsnya pusing sih emang. Tapi ya, bisa jadi jawaban atas Cloud dengan Blazing Duet ya. Kalau untuk landing iya. Iya, landing Untuk only. landing ya. Untuk landing only Leslie menang mana-mana emang. Season 10 ya waktu itu ya, metanya Claude Leslie ya. Kalau nggak salah terakhir dia. Ya, itu tuh bahkan cewek yang suka bawain Cewek, Leslie. iya. Cewek pada saat itu membawakan terus ya. Iya, pokoknya blazing duet Leslie-nya langsung mode style-nya mode ngilang. Dar. Hilang. Ya Ya, nggak hilang kena juga aja, cloud-nya. nggak kena juga damage-nya gitu loh. Iya, makanya. Kecuali ada Altiveria tuh, bisa tuh dihajar dulu, Leslie-nya kelihatan, damage-nya masuk. Oke. Fredrinnya ditutup. Malah kayaknya tim Liquid yang kepikiran ya, kalau misalkan emang mereka harus bertemu dengan tipikal hero yang kayak Fredrin gitu, mereka juga bakal susah buat nge-build si Karl TZ punya farmingan. Oke, tapi last band dari YG mau tutupin lagi opsi fighter-fighter gold lane secas ya. Ruby udah ditutup. Sora? Wah, boleh tuh. Sora tadi ya oke lah. Ya tampil Iya. sih. Tapi ya balik lagi ya, mungkin kalau kita bandingkan dengan beberapa Sora yang muncul di EXP kan beda job desk nggak sih? Kalau Sora Golden kan kadang dia juga boleh loh main Thunder. Yep. Nggak harus main Torrent, nggak harus main Awan. Dan Granger Waduh, oh pakai gereja. Wah, aku malah lebih penasaran Sunford hero-nya apa? dirahasiakan ya. Kayaknya Glue sih boleh. Butuh badan ya. Butuh badan soalnya. Esme. Esme juga boleh. Ada Tadi aku malah kepikiran YG yang ambil Esme. Karena mereka lawannya Hilda kan. Dan mereka juga perlu nge-zone out nih kehadiran dari Isunshin-nya. Jadi di satu sisi mereka butuh untuk mengamankan Hildanya agar Hildanya tidak liar di awal game Uranus gimana? dengan Guinevere dan Wah, Charlotte. combo ya. Ini
3 kali pick muncul bertolak belakang ya. Iya. Dan 1-0%. ya, sesuai dengan apa yang udah kita duga ya dari awal ya, karena kalau misalkan Uranus, Esme ketangkap sama Arlott dan juga Guinevere bakal dikomboin dengan sangat-sangat dinamis. Sementara dengan adanya Glue, aku merasa ini mungkin akan menjadi lebih sustain. Dari draft, apa yang kalian pilih? Aku Liquid sih. Aku Liquid OHEP pakai Marksman. 3 suara menuju ke Liquid. Dan kita akan lihat apakah dengan ini akan ada 2 tim Philippine yang berada di babak knockout stage, atau Yangon Galacticos against all odds. Mereka akan mengalahkan tim Liquid dan memperpanjang game ini, series ini menuju ke game selanjutnya. Oke, kalau begitu sekarang waktunya kita berangkat menuju ke Land of Down. Oke. Match point untuk tim Liquid Philippines. Satu langkah memang lebih dekat, tapi Yangon Galacticos mereka akan menjawab game ini akan seperti apa. Dengan melihat adanya 2 Purify yang dibawakan oleh Sanji dan juga Ohep nih. Han dan juga Blink akan harus saling bersinergi siapa yang mau trigger duluan. Wah, repot nih. Cowoknya nendang siapa ya? Tadi kan udah kita lihat kasusnya. Iya. Ada Guhin, ada Chow. Purify lagi kan. 2. Purify-nya 2. Tapi emang selalu kayak gitu nggak sih, Ol? Kayak kalau misalkan udah kelihatan draftnya Chow dan juga Gwyn, ya udah carry-nya udah langsung Purify aja. Jadi repot. Kalau emang udah ada Chow ya mostly mendingan kayak pikirin gimana caranya main assassin gitu. Biar nanti dia bisa benar-benar maksimalin lah Purify-nya, tapi jadi bisa dikejar-kejar sama assassin-assassin. Ya ini gimana Karl Tizi lagi ditemenin farming, semuanya diambilin, dicolong-colong. Nyebrang tadi Lava Golem dapet, Kramer dapet. Agak susah nih pastinya untuk membuat dari Karl Tizi-nya agak fall off di awal. Tapi ini untuk Satan Emblem-nya juga. Emblem Fighter ternyata yang dibawain sama Ohep. Biasanya kalau Granger masih tetap assassin ya. Assassin? Aha. Adu spell fam ya berarti? Atau mungkin nanti dia bakal ada momen kayak yang tadi ya, yang dimainin sama Domeng. Di saat udah mulai late game gitu kan, dia jual sepatu, sepatunya diganti sama War Axe. Jadi tetap dapat spell fam yang lebih deres lagi, karena ya seperti kita tahu ya teman-teman ya, bahwa Rhapsody ini dia bisa nge-heal pakai spell fam. Yep. Oke. Dan Sonata juga. Oke, Sanford masih mencari lagi EXP-nya juga ya, tapi JP. Buset, JP. Wah, Wih. ini udah hybrid dia langsung. Pelari Olimpiade. Dia nge-screening biar kalau TC-nya tuh nggak kesusahan buat dapetin level 5-nya, karena sesaat lagi harusnya ada turtle dan level 5 di depan mata untuk Karl TC. Yap. Sementara sekarang Sanford bagian atas sedikit tersudut, belum mulai bergerak menuju ke area dari Turtle. Sementara sekarang Sanji tadi berhasil langsung mengusir ke arah beberapa play, tapi sekarang JP-nya malah menjadi korban pula. Dan Sanji bekerja sama dan Turtle udah berhasil langsung diamankan. Maka sekarang Karl sih berhasil mendapatkan 1 poin kill pertama, dan ini dia poin kill kedua Rusia, double kill. Wow. Oh, wow, walaupun memang komit ya tadi ke JP, tapi ternyata nggak masalah. Ya. Itu Karl Tizi belum hadir untuk delivering damage, dia masih pegangin turtle-nya beres, dia hadir langsung 2 poin kill, dan jadi sebuah keuntungan early game yang bagus buat tim Liquid. Langsung beda ya. Sanford tidak kurang darahnya sama sekali. Ya berkurang, ini dia Pak Pulong. Glue, Patrick. Yang mungkin kita ketahui juga bagaimana cara dia sustain menghadapi hero-hero seperti Chow dan juga Guinevere. Dan Karl Tizi sih, dia bener-bener manfaatin banget JP. Dengan badan kokohnya, dia buying time lama banget, dan dia dapetin turtle 2 kill. Langsung snowballingnya apa? 1.300 gold. Tim Liquid. Wah, ditendangnya begitu dan merasakan bagaimana serangan dilakukan oleh pemain dari Yangon. Tapi lumayan komit ya pastinya dengan special migration tadi, dengan flicker the wave dragon-nya, mengetahui OHP tidak ada purify, dan itu menjadi momen yang tepat untuk YG akhirnya bisa sedikit meredam bagaimana nantinya power dari Granger-nya OHP. Wah, lihat perbedaan Guinevere dan juga Nishin Shin tuh. Udah hunter bahkan sekarang. Digangguin terus nih biar visionnya ke arah dari tim Liquid. Dengan ada poin kill barusan ke arah OHEP, otomatis menutup juga nih kerugian dari Yangon di bagian turtle. Sekarang poin killnya imbang, tinggal goldnya aja. Bagaimana cara mengejar nih dari Han ke Karl Tizi yang udah dapetin 2 kill dan unggul 800 gold. Kalau komit kayak tadi sebenarnya masih bisa banget sih buat YG. Tentunya kayak Vengeance Felt Requiem,
Terus juga bisa nyambut lagi nanti siapa yang bisa diinisiasiin sama Blink. Karena damage-nya Lina udah lumayan lah, bisa nolong. Burst dari awal udah cukup ya. Ya. Oke, Final Slash, tapi itu adalah Sunford. Akankah dirinya bisa bertahan sampai terakhir? Sunford, satu Aman bar terakhirnya, aman banget. Aman banget ya, tapi lumayan bonyok pastinya. Dan itu combo yang memang diharapin sama Yangon Galacticos. Sementara itu turtle-nya lagi dipegang sama tim Liquid. Ya, dan di bagian belakang, coba lihat JP-nya. Flicker udah langsung dikeluarkan guna untuk bisa menjaga jarak. Dan sekarang turtle-nya kembali masuk ke dalam zona dari tim Liquid. Oke, tanpa adanya kerugian sama sekali loh untuk tim Liquid. Ditabrak. Waduh, sakit banget. Final Slash gak kena satu terakhir. Anjing, dikepukin kali ini. Begitu sekarang ada satu lagi Spanish Mutation Fire Requiem, tapi tidak memberikan impact apapun dan hanya akan menimbulkan korban di dalam diri sendiri dari Yangon Galacticos maupun Kalsi pada akhirnya menjadi korban juga. Tershutdown, tapi masalahnya Oheb jadi lumayan free juga nih di area bottom lane. Ya, oke. Dideketin lagi tuh. Ya, pada pasti gangguin terus ya. Dan akan diberikan secara bebas bagaimana cara untuk Yangon mengimbangi game ini. Karena tim Liquid, mereka udah unggul, mereka nggak mau mendapatkan kerugian satupun. Walaupun tadi Karl TC tershutdown, tapi ingat sekali lagi ini Karl TC-nya 1/2 soalnya kan. Yap. Jadi tetap bakal untung dan ingat Oheb dia selesai dengan Sky Pierce. Dia bisa join team fight. Benar. Beda level udah 2. Bertanding sekarang baru naik lagi nih 1. Tinggal jalanin game aja sebenarnya. Bener-bener tinggal lurusin gamenya aja nih. Kalau Isun sini udah begini nih Pak Pulung. Bener-bener yang harus dilakuin sama Yangon adalah target Isun sini. Ketendang langsung. Oke, dan Crimson Beacon terlihat dikeluarkan pula dengan satu Purify yang udah dimiliki oleh Sanji. Aman banget. Verify. Ada The Way of Dragon, ada Spectral Migration. Lihat di bagian bottom lane-nya. Buset, Daktar digebukin Hilda depan mata gitu. Oke, Dead Sonata. Dan sekarang Rhapsody satu wave minion harusnya Front akan pulang terlebih dahulu. Wih, Oh enggak. enggak. Masih mau nge-clear duluan. Dan 4, bahkan 5. Udah ke bawah banget. Oke, ada 4 player. Mereka cancel untuk engage ke bawah. Mereka coba untuk ambil Areli. Turtle-nya kayaknya. Oke, turtle akan terbuka juga di dalam 4 detik ke depan. Sementara ya fokus dari tim Liquid, mereka masih mau coba untuk gangguin menuju ke arah Stitch. Tapi hati-hati, JP dia memang kenceng tapi dia nggak terlalu durable sih. Kalau dipegangin terus-terusan dia akan berat. Tapi Lina mau dibalikin? Adalah strike. Dikeluarkan pula untuk kali ini langsung ditendang begitu saja Sanji. Tanpa adanya Purify berhasil didapatkan dan Blink satu terakhir. Masih sama Stitch. Mundur lagi. Kena tetes dan tanpa adanya Purify tadi ya, informasi yang akhirnya kebuat dari Blinknya bisa komit. Nah Tapi ini nih, Sunford menjadi pengganggu, menjadi perusak suasana seperti itu untuk Yangon Galacticos. Namun barusan ada Final Requiem dan juga Sunford berhasil langsung diamankan dengan begitu cepat. Stitch hadir, Blazing Duel langsung dikeluarkan dan ini dia damage begitu masif dikeluarkan pula oleh Stitch. Masuk semuanya on point kali ini Oheb. Damage-nya masih belum beraturan, damage-nya masih belum bisa diantarkan secara optimal. Karena sekarang sakit akhirnya, tapi JP-nya pun masih bisa bertahan di dalam rebutan. oh, masih mencoba untuk dikejar lagi kah Sanji dan Oheb bakal maju? Wah, 3 player ini masih pede aja. Mereka kalah dari sisi kuantiti, tapi mereka sepertinya masih cukup berani untuk bisa memberikan gangguan. Satu terakhirnya ditendang. Dan juga untuk kali ini JP jatuh, tapi ternyata Oheb yang mendapatkan turtle tersebut. Oh, itu dia ya, sebuah rencana yang kita lihat dari tim Liquid. Mereka gak ngasih lepasin turtle-nya. Dan akhirnya last hit dari Oheb yang lumayan akhirnya menutup kerugian mereka sedikit. Ini tetap bakal ngebuat Isun sini ya farming dan sekarang pun udah punya endless. Udah cukup banget sih itemnya untuk team fight. Turtle yang harusnya jadi milik Yangon Galacticos, tapi ternyata terlepaskan begitu saja. Bahkan sekarang udah digangguin lagi Stitch-nya, nggak dikasih farming, nggak dikasih ruang sementara tempat lain. Itu juga yang dirasakan sama Han. Han mencoba untuk mengimbangi farmingnya tapi nggak cukup Wah, di ternyata. bagian belakang udah ditungguin Prof, tapi barusan Blink langsung aja. Mimpi buruk untuk Stitch. Yap, tidak Purify juga dan kali ini sudah strike. Oke. Mimpi buruk kalau udah ketempelan kayak begitu. Ya gimana ya, mau lepas juga minimal harus ada winter kayaknya. Dan ini masih dalam waktu 8 menit. Masih belum ada pasti untuk winter tersebut. Tapi tim Liquid
Lambat laun ini udah mulai kelihatan bagaimana dominasi yang mereka berikan, Prof. Wah, dampak dari Snatch Turtle tadi ya. Iya. Rapid Boots loh, ohebnya. Mereka bertiga, tapi kenapa mereka sekomit itu, Prof? Hanya untuk mempertahankan dari pattern permainannya kan? Iya, temponya aja sih, biar ritmenya tuh nggak ke arah dari Yangon kan. Karena kalau misalkan Yangon pegang kendali, wah ini combo Arlot sama Gwynnya kan bakal chaotic banget. Heeh. Ya, walaupun makan depan ya, depannya juga pasti bakal dihajar abis-abisan. Jadi itu yang terjadi waktu itu kan 3 player tersebut. Wah, buset loh, langsung dihajar seperti itu. Dan sekarang Nabi berhasilkah terbakar kali ini tubuh dari Blink. Bisakah dia bertahan dan masih bisa selamat, namun di depan berbeda. Coba lihat sunpotnya. Akankah berhasil menaiki ke arah satu player, karena sekarang cukup chaos tadi yang terjadi dalam area defensif dari Yangon Galacticos. Ya, Lina hampir ketangkep tadi ya. Cuman kali ini harus mundur dulu untuk Han-nya juga. Wow, tim Liquid udah mulai melakukan targeting dengan begitu maksimal loh. Stitch, Lina, itu 2 yang bakal dikunci. Dan Lord ini kayaknya bakal jadi umpan dulu. Karena tim Liquid udah pasti bakal mencari team fight ya. Mereka udah punya damage. Oh, udah. Wah, ditendang kali ini sunpotnya. Bisakah dia bertahan? Sunpotnya masih sempat untuk menutup. Sunpotnya masih sempat dan Sunpotnya kalah. Sunpot, what are you doing? Apa yang terjadi? Apa yang kita lihat kan untuk sekarang aja misalkan Han sendirian. Oh, Han-nya juga gak kemana-mana dan wipe out diciptakan oleh tim Liquid. Komit ke Sanford. Dibuktikan bahwa itu adalah hal yang salah. Dibalikan keadaan, Sanfordnya memang tumbang. Tapi bayarannya 5 pemain sekaligus. Hero kemenangan MSC EWC Team Liquid yaitu adalah Glue Sanford, yang membuat Sanford mendapatkan banyak sekali momentum. Dan barusan kita lihat salah satunya momentum yang diciptakan sama tim Liquid. Sanford gak tumbang, dia bermain dengan regen HP di ujung tanduk. Sekarang Yangon Gak ngerti. harus menemukan jawaban lain. Sanford udah gak bisa di all in. Boys, final slash. JP berarti. Oke, cukupkah? Ditendang kali ini JP. Berhasilkah dia bertahan JP? JP pun masih bisa kabur JP pun masih bisa kabur, tapi tidak untuk Sanford. Wah, ini tim Liquid kayaknya kerjaan sampingannya kameramen deh. Selamat terus. Selamat terus, karena kameramen selalu selamat. Itu Sanford kayaknya baru resign tuh. Iya. Udah selamat lagi dia. Oh, coba JP tapi ternyata Sanford yang kena. Salah. Dia kayaknya Sanford emang nge-cover JP-nya juga kan tadi secara nggak langsung. Ya. Jadi ya, untuk sekarang 4 lawan 5. Harusnya Yangon dengan 4 lawan 5 kayak gitu menang kuantitas, dia masih bisa mempertahankan base-nya. Harusnya mereka punya Varsha dan hati-hati ya untuk bagaimana mereka punya power untuk counter initiate atau punish tentunya dengan final slash, special migration. Itu yang mungkin disadari juga sama tim Liquid sehingga akhirnya mereka nggak mau terlalu memaksakan kehendak dengan 4 pemainnya aja. Clock of Destiny. Sanji, dia juga pengen banget nih survive. Pengen banget kuat dalam team fight, makanya itemnya bikin ke Blood Wings juga. Lagi dengan damage yang sudah bisa dilontarkan dari Lina nih, tinggi sekali kan. Ini dia Sanford. Bisa udah nggak, Port? Bisa udah, gue samperin lo ke meja lo. Tahu gak dia bawa apa? Bawa misteri kuda lautnya itu. Iya. Nah ini pas dia lagi ini ya. Ya Allah, lucu banget. Pas lagi spread. Pas banget lagi. Dilempar Krabby Patty itu. Wow, Krabby Patty. Oke, sabar lagi ya untuk tim Liquid juga, mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Sementara dari Yangon Galacticos sedang mencari momentum siapa yang sekiranya bisa di-pick off. Tadi upaya untuk ngambil JP sebenarnya masih oke ya. Udah oke banget sebenarnya. Itu kalau misalkan nggak di cover udah pasti bakal tumbang sih. Dan kalau ngomongin Sanford ya, ternyata dia habiskan nih sampai ke arah Curse Helm. Dia benar-benar punya full HP yang luas banget, makanya teman-teman dari Yangon Galacticos Kali bergulir mendapatkan keuntungan demi keuntungannya. Pick off seperti apa lagi yang akan ditunjukkan oleh Yangon Galacticos nih. Karena mau gak mau kalau memang main front to back ya entahlah itu JP ataupun Sanford yang ditarget. ya saatnya mungkin targeting langsung ke Karl Tizzy ya. Karena 2 carry utamanya kan Purify nih, Sanji, Oheb. Semuanya Purify. Dan kalaupun nanti ternyata kena ke arah dari Karl Tizzy, aku kayak kepikiran pas ditendang Karl Tizzy-nya, dijual item, dia beli Immortal, terus team fight-nya jadi makin chaotic tiba-tiba gitu. Oke. Bawahnya udah mulai didorong juga sama tim Liquid. Ini mau gak mau harus ada yang show up harusnya Stitch. Tapi lihat
Dan itu dia. Oke, ada satu lagi Paila Requiem, tapi sepertinya damage yang masuk ke dalam tubuhnya tidak terlalu banyak. Dan sekarang Sanford langsung didinai dengan ada satu Winter Crown dan mereka mundur kembali, tapi Blingnya berada tepat di tengah-tengah dari beberapa pemain yang dimiliki oleh tim Liquid itu sendiri, tapi sekarang malah menjadi korban dari Oheb. Oheb dia masih ingin lebih dan Sonata yang ditembakkan terus-menerus. Ya, Blink tumbang. Dan Lordnya pun udah bisa didapetin sama Karl TZ sendirian. Karena itu dia yang ngebedain mungkin sekarang. God Laner-nya punya damage yang bisa jadi eksekutor. Makanya sama Oheb aja cukup kok. Iya, di Spartan Migration, tapi damage dari Fantasy. Dan wow, Oheb estafet damage yang mengerikan. Inisiasi berujung notifikasi. Iya. Tapi udah gak punya Winter juga kan buat Han. Dan sekarang malah tumbang 2 untuk Yangon Galacticos. Tim Liquid kemenangan sudah depan mata. Oke, Final Stress dikeluarkan. Ada satu Wave Minion. Tapi sekarang Wishing Land ataupun dari Crimson Pagan udah dikeluarkan pula. Berhasil mendapatkan tadi karena dari Blink. Dan sekarang Pesta Raja coba lihat. Pergerakan dari Kalsi. Tapi di depan berbeda. Yige berhasil diamankan. Kalsi down hanya saja sekarang. Dari base pun terbuka lebar. Masih ada Oheb. Ya siap untuk bisa mengucap habis karena satu Pesta Raja tersebut. Masih ada JP menjadi orang terdepan. Wave Minion akan masuk. Namun sekarang Sinja menjadi orang terdepan. Kita tidak akan sanggup lagi, tidak akan kuat lagi karena sekarang masih ada pergerakan satu orang terakhir dan tidak bisa dilanjutkan.